Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi. Di pertemuan ini, informasi terbaru saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait kabar gembira yang didapatkan oleh lulusan SPPI, yang mana satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa lulusan SPPI bisa langsung jadi PNS. Bapak Ibu simak fakta yang wajib diketahui. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini adalah merupakan satu kabar gembira di mana program Bapak Presiden Prabowo Subianto yang didelegasikan kepada kementerian yang menangani ini, maka ini adalah salah satu hal yang perlu disyukuri oleh para lulusan SPPI yang telah lolos pada seleksi di batch 1, 2, dan 3, sesuai informasi terbaru bahwa para lulusan ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silahkan ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasi terbaik dari pemerintah untuk para lulusan SPPI yang langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan informasi terbaru yang dikatakan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI tengah ramai diperbincangkan di kalangan fresh graduate dan pencari kerja. Dengan janji-janji menggiurkan dan peluang penempatan strategis, banyak yang berharap jalur SPPI bisa menjadi pintu emas menuju status aparatur sipil negara atau ASN, entah sebagai PNS maupun P3K. Tapi apakah kenyataannya semudah itu? Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu pertanyaan yang ingin dipastikan oleh para lulusan SPPI yang telah mengikuti seleksi pada tahun 2025 ini. Supaya lebih jelas semuanya Bapak Ibu, ini adalah salah satu program pemerintah di era Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan negara ini sebagaimana harapan yang sudah direncanakan. SPPI bukan jalan pintu jadi PNS. Ingat Bapak Ibu ya, tetapi kita membutuhkan penjelasan. Muncul pertanyaan yang terus bergaung, apakah lulusan SPPI otomatis diangkat jadi PNS? Jawaban tegasnya belum tentu. Tetapi Bapak Ibu, ada regulasi resmi yang telah diatur dalam undang-undang bahwa para lulusan SPPI ini yang telah lulus pada seleksi tentunya muaranya diangkat menjadi aparatur sipil negara. SPPI memang digagas sebagai program strategis untuk merekrut sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang kemudian dibekali pelatihan dasar hingga semi militer oleh Tentara Nasional Indonesia. Namun hingga kini belum ada regulasi resmi yang menjamin bahwa lulusannya akan langsung diangkat sebagai PNS atau P3K. Tapi sudah jelas Bapak Ibu ya, karena perekrutan untuk menggerakkan pembangunan dan perkembangan kemajuan Indonesia oleh pemerintah telah menggagas hal tersebut dengan merekrut melalui seleksi yang telah dilalui. Pihak Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini adalah BKN, pun menyatakan belum memiliki payung hukum tetap mengenai status kepegawaian lulusan SPPI. Hal ini juga tak perlu dikhawatirkan karena pemerintah memang benar-benar menunjukkan komitmen untuk harapan para pencari kerja, terutama para lulusan SPPI yang dikhususkan untuk menggerakkan pembangunan Indonesia. Ini artinya sekalipun sudah melalui tahapan rekrutmen dan pelatihan, para lulusan tetap harus mengikuti seleksi ASN sesuai prosedur yang berlaku jika ingin menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, peran SPPI. Kunci di balik program strategis pemerintah, meskipun belum menjanjikan status kepegawaian permanen, pemerintah punya rencana besar untuk para alumni SPPI. Mereka akan diberdayakan untuk menjalankan program prioritas seperti makan bergizi gratis yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto.
SPPI dianggap sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Itu benar Bapak Ibu, karena para lulusan SPPI ini ditempatkan di daerah atau tempat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam hal makan bergizi gratis ini, sehingga nantinya dalam hal pelaksanaannya bisa tercapai sebagaimana harapan. Sebagai bentuk apresiasi, para peserta SPPI menerima kompensasi yang tak sedikit. Gaji pokoknya bisa mencapai 6 juta hingga lebih dari 10 juta per bulan, tergantung lokasi tugas dan bobot kerja. Karena itu juga sangat menentukan Bapak Ibu dalam hal melaksanakan tugas, tentu ada feedbacknya dengan kesejahteraan yang diberikan kepada seluruh SPPI sebagaimana telah direncanakan oleh pemerintah. Disampaikan juga bahwa namun angka ini belum tentu mencerminkan gaji tetap sebagai aparatur sipil negara, karena bisa jadi bersumber dari dana jasa konsultan atau belanja non-rutin lain di anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, semuanya Bapak Ibu tidak perlu dikhawatirkan karena program pemerintah benar-benar ditujukan kepada seluruh SPPI dalam hal melaksanakan tugas negara. Yang dipersyaratkan untuk menjadi SPPI. Jika kamu tertarik mengikuti seleksi SPPI, pastikan memenuhi syarat berikut. Ini nantinya Bapak Ibu ada lagi program pemerintah untuk merekrut SPPI. Terutama misalnya warga negara Indonesia berusia maksimal 30 tahun. Kemudian lulusan Diploma 4, S1 atau S2 dari perguruan tinggi terakreditasi. Jadi ini tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Wajib lulusan perguruan tinggi terakreditasi. Kemudian ijazah dari luar negeri wajib disetarakan oleh Kemendikbudristek. Seterusnya, tidak memiliki rekam jejak pidana, dalam arti tidak ada catatan kasus Bapak Ibu ya. Kemudian tidak pernah diberhentikan, tidak hormat dengan tidak hormat dari lembaga pemerintah atau swasta. Kemudian sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Seterusnya, wanita tidak sedang hamil saat seleksi dan penempatan awal. Berikutnya, bila sudah menikah, wajib ada izin dari pasangan. Itu juga merupakan satu ketentuan. Kemudian Bapak Ibu, gaji SPPI menggiurkan, tapi bukan gaji ASN. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa dalam hal penggajian ini, SPPI hampir sama dan bahkan lebih besar dengan gaji yang didapatkan oleh Bapak Ibu aparatur sipil negara. Maka dengan demikian, suatu hal yang wajar kalau para SPPI ini diangkat menjadi aparatur sipil negara. Gaji yang diterima peserta SPPI selama program berlangsung cukup kompetitif. Gaji pokok lulusan Diploma 4 atau S1, jika jadi PNS, maka sebagaimana tabel gaji yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024, golongan 3A biasanya dari awal 2.785.700 sampai 5 jutaan, kemudian Diploma 4 S1 dan seterusnya Bapak Ibu, untuk P3K 3.203.600 rupiah hingga 5 jutaan. Tunjangan tambahan bisa mencakup tunjangan kemahalan, lokasi, dan kinerja. Seterusnya potongan gaji, pajak, kemudian BPJS, dan kewajiban lainnya tetap berlaku. Namun, angka ini bisa berubah tergantung status kepegawaian peserta. Mereka yang belum diangkat resmi menjadi ASN hanya menerima bayaran dari alokasi khusus, bukan struktur gaji aparatur sipil negara yang pasti. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kapan lulusan SPP akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil? Inilah pertanyaan besar yang belum punya jawaban pasti. Meski ada rumor bahwa lulusan SPPI akan ditempatkan di Badan Gizi Nasional sebagai PNS, hingga kini belum ada keputusan resmi yang menetapkan hal tersebut. Namun program pemerintah Bapak Ibu ini akan tercapai. Mengenai resminya, regulasi itu masih ditunggu. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ini semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bisa jadi SPPI menjadi jalur khusus menuju ASN di masa depan. Namun sejauh ini para pesertanya tetap harus bersaing melalui mekanisme seleksi CPNS atau P3K yang terbuka untuk umum. Demikian informasinya. Selamat ya bagi para lulusan SPPI.
yang bisa menjadi jalur khusus untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.